صل على نبينا صل على محمد. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, sejarah gemilang terkait dakwah Ahmadiyah yang dipimpin oleh Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu, diantaranya adalah pada saat pendiri Arya Samaj yang bernama Swami Dayanand Saraswati memperkasai sebuah gerakan sudi, yaitu gerakan pemurtadan terhadap kaum muslimin dan kaum Kristen di India untuk menjadi agama Hindu. Gerakan ini semakin kuat pada awal abad ke-20, di mana kepemimpinan Swami Saradanan yang merupakan pengikut dari Swami Dayanand melakukan gerakan pemurtadan. Arya Samaj memulai gerakan pemurtadannya dengan menargetkan beberapa daerah, yakni Rajput Malkana, Jats, dan Musalman Gujar dari Meerut, Agra, Madura, Mainpuri, Etah, Etawah, Karnal, Ambala, Rohtak, dan Hisar di Punjab saat itu. Dalam menjalankan gerakan pemurtadan ini, Arya Samaj menyampaikan kepada kaum muslimin di daerah tersebut bahwa para penguasa muslim dulunya telah memaksa nenek moyang Hindu untuk masuk ke dalam Islam. Yang kedua, mereka menampilkan gambaran agama Islam yang keliru dan mengajukan banyak keberatan tentang ajaran Islam. Mengingat ajaran Islam belum sepenuhnya tertanam dalam diri umat Islam kala itu. Belum lagi banyak dari antara kaum muslimin yang masih mempertahankan kepercayaan Hindunya. Dan tentunya mereka menjadi sasaran empuk dari gerakan pemurtadan ini. Gerakan pemurtadan yang sistematis ini rupanya menunjukkan keberhasilan yang signifikan, di mana laporan sensus menyatakan bahwa jumlah pengikut Arya Samaj di Provinsi Uttar Pradesh tumbuh dari 65.572 pada tahun 1901 menjadi 131.638 pada tahun 1911. Allama Shibli Nomani, seorang pemimpin muslim terkemuka India, lalu mengadakan pertemuan khusus di kota Lucknow pada tanggal 6 hingga 8 April 1912. Pertemuan ini ditempuh dalam rangka mencari solusi untuk menghadapi masalah pemurtadan ini. Dan atas undangannya, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu dan Khawaja Kamaluddin Sahib pun menghadiri acara ini. Meski beberapa kalangan sangat menentang atas kehadiran perwakilan Ahmadiyah. Atas kasus pemurtadan ini, pada tanggal 7 Maret 1923, sebelum menyampaikan daras tentang Al-Quran, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, "Dalam khutbah Jumat yang lalu, saya telah menyampaikan pidato tentang tingkat keikhlasan, pengorbanan bagi agama, dan sikap tidak mementingkan diri sendiri yang ada di dalam jemaat kita. Faktanya, semangat ini tidak ditemukan di dalam jemaat lain. Dan saya benar-benar menyatakan harapan bahwa jika anggota jemaat kita berkenan mengorbankan hidup mereka untuk Islam, maka mereka tidak akan tinggal di belakang. Harapan saya bukan tanpa alasan atau tanpa kebutuhan." Huzur lalu melanjutkan bahwa yang menjadi pertimbangan dan perenungan saya selama 1 bulan terakhir ini adalah gerakan pemurtadan yang telah dimulai di daerah Uttar Pradesh. Kelompok Arya Samaj telah menyebarkan kemurtadan dalam kelompok muslim yang berjumlah sekitar 450.000 orang. Dan situasinya telah mencapai sedemikian rupa sehingga diharapkan semua orang akan memeluk Arya Samaj. Huzur mengatakan
bahwa atas fakta pemurtadan tersebut, beliau telah membuat skema untuk menghadapinya, yang mana hal ini akan diumumkan saat khutbah Jumat yang akan datang. Beliau menambahkan bahwa anggota jemaat, terutama mereka yang tinggal di markas, harus siap untuk mempersembahkan pengorbanan apapun. Dan bagi jemaat kita, hal ini adalah sebuah kesempatan yang sangat besar. Ketika Hazrat Muslih Maud begitu semangatnya dalam upaya menggalang persiapan menahan laju pemurtadan ini, tiba-tiba pada tanggal 8 Maret 1923, surat kabar Wakil dari Amritsar menulis sebuah artikel berjudul Ulama Islam Kahahe. Di manakah para ulama Islam? Artikel yang mengkritisi para ulama Islam yang tinggal diam atas gerakan pemurtadan ini. Sebagai tanggapannya, pada tanggal 9 Maret 1923, Huzur lalu menulis sebuah artikel di mana Huzur bersabda, "Saat saya mengetahui bahwa seluruh komunitas muslim berada di ambang kemurtadan, maka saya menginstruksikan untuk dilakukan penyelidikan tahap awal secara mendalam. Setelah menerima laporan mereka bahwa rupanya situasi di sana sangatlah sulit, maka saya telah menyusun skema pergerakan di sana, di mana kita berharap akan meraih sukses, illa masya Allah." Dan atas jawaban ini, editor Wakil akhirnya mengetahui bahwa jemaat Ahmadiyah tidaklah tinggal diam. Lebih lanjut, Huzur bersabda, terkait implementasi skema ini ada beberapa kendala yang hadir di hadapan kita, yakni belum saja kami memulai pergerakan ini, beberapa pihak dari kalangan kaum muslimin mencegah para relawan kami untuk memulai tugasnya di lapangan. Mereka mulai menentang kami, alih-alih menangani masalah pemurtadan ini. Huzur melanjutkan, kami tidak takut dengan penderitaan. Kami pun tidak peduli dengan permusuhan. Sejak kapan kami merasa khawatir dengan oposisi dari para maulwi? Tapi dalam situasi yang sangat rumit seperti saat ini, maka saya meminta kepada orang-orang yang terpelajar agar benar-benar mempertimbangkan betapa pentingnya masalah ini. Mereka harus menemukan solusi untuk masalah ini. Jika para maulwi membuat kekacauan, maka kelak tanggung jawabnya berada di pundak mereka. Namun, meskipun demikian, kami akan bergerak dan mencapai kesuksesan yang besar, insya Allah. Terlepas dari upaya mereka sebelumnya, rupanya kelompok Arya Samaj mengumpulkan dana yang sangat besar, 1 juta rupiah untuk gerakan pemurtadan ini. Oleh karenanya, umat Islam India harus mengumpulkan dana sebesar 2 juta rupiah untuk memulai tugas baru ini. Huzur menegaskan, saya siap memberikan bantuan apapun dengan pertolongan Allah Ta'ala. Jemaat kami saat ini masih kecil dan secara finansial pun belum kuat. Namun di India ini ada 80 juta orang yang mengaku sebagai muslim. Bahkan jika jemaat kami hanya berjumlah 500.000 orang di India, maka kontribusi kami adalah 1/160 dari 2 juta rupiah, yang berarti 13.000 rupiah. Namun saya berjanji bahwa kami akan mengumpulkan lebih besar dari jumlah tersebut, yakni 50.000 rupiah, insya Allah, yang kemudian akan berubah menjadi 1/40 dari jumlah total, asalkan sisanya dikumpulkan oleh kaum muslimin lainnya. Huzur pun menambahkan bahwa jemaat Ahmadiyah akan menyediakan 30 orang da'i yang untuk mengirim mereka, maka biayanya akan disediakan sendiri oleh jemaat Ahmadiyah. Dan jika diperlukan, bahkan ratusan Ahmadi pun akan disediakan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala,
dalam khutbah Jumat tanggal 9 Maret 1923, setelah menceritakan pergerakan pemurtadan ini, Huzur lalu bersabda, "Hingga dan kecuali kita mengorbankan keinginan kita, bisnis kita, kenyamanan, kehidupan, dan kekayaan kita, maka tugas ini tidak dapat diselesaikan. Anggota jemaat harus maju ke depan dalam mempersembahkan setiap jenis pengorbanan dan memiliki kemauan serta tekad yang kuat bahwa mereka akan menyelesaikan tugas ini dengan biaya berapapun, insya Allah." Huzur mengatakan bahwa saat ini ada sekitar 150 orang sukarelawan yang sangat bersemangat untuk berkhidmat di wilayah Malkana, dan mereka siap mengabdikan diri selama 3 bulan. Huzur pun kemudian menguraikan tentang syarat-syarat untuk bergabung dalam pengkhidmatan ini, yakni mereka tidak akan diberikan tunjangan untuk ongkos perjalanan. Biaya untuk tempat tinggal dan makanan pun ditanggung oleh dirinya sendiri. Bahkan mereka pun harus menanggung biaya untuk keluarga mereka yang ditinggalkan selama 3 bulan. Hanya biaya untuk transportasi dan biaya tabligh saja yang akan ditanggung oleh jemaat. Huzur kemudian melanjutkan, "Ingatlah bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak hanya Al-Masih dan Al-Mahdi, namun juga beliau sebagai penggenapan kedatangan kedua dari Sang Krishna. Hal ini berarti bahwa beliau adalah seorang pembaharu bagi umat Hindu juga. Sekarang kita akan mulai berdakwah kepada mereka. Dan jika sampai kita tidak berdakwah kepada umat Hindu, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam menjadi kedatangan kedua Krishna?" Dan atas instruksi Huzur, sebuah departemen baru pun dengan nama Insidade Irtidad Malkana, yakni pencegahan atas kemurtadan Malkana, telah dibuka. Dan Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu diangkat sebagai ketuanya. Sementara itu, Hazrat Mirza Syarif Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu dan Hazrat Nawab Muhammad Abdullah Khan telah ditunjuk sebagai deputinya. Selain itu, Huzur pun mengangkat Hazrat Chaudhry Fateh Muhammad Sayyal radhiyallahu ta'ala anhu sebagai Amirul Mujahidin, dan kemudian Huzur mengirim delegasi pertama di bawah kepemimpinannya pada tanggal 12 Maret 1923. Rombongan para mujahidin menetap di daerah Agra sebagai basis kegiatan mereka, dan kemudian mengirim para mujahidin lainnya ke daerah-daerah sekitarnya seperti Mainpuri, Etah, Farrukh Abad, dan Aligarh. Dan faktanya, atas panggilan tabligh ini, para anggota jemaat menunjukkan semangat, ketaatan, dan pengorbanan yang besar. Dan hampir 1.500 anggota jemaat yang kemudian mempersembahkan dirinya untuk bergabung dalam pengkhidmatan ini, termasuk pengacara, pedagang, pemilik tanah, industrialis, guru, siswa, karyawan, buruh, dan orang-orang yang pandai berbahasa Arab dan Inggris, di mana orang-orang ini termasuk pria, wanita, orang tua, dan anak-anak. Sebuah surat kabar yang ternama, yakni Hamdan, pada tanggal 18 Maret 1923 menulis bahwa dengan menyaksikan semangat perjuangan dan semangat pengorbanan harta dari jemaat Ahmadiyah, maka hampir pasti mereka akan mengumpulkan 50.000 rupiah atau bahkan lebih dari itu. Dan di sisi lain, mereka menyatakan keputusasaannya atas pengorbanan dari kalangan non-Ahmadi. Selain 50.000 rupiah, anggota jemaat pun menyumbangkan sepeda dan pelindung sinar matahari bagi para relawan. Dan pada kesempatan Idul Adha,
ribuan rupis dikumpulkan untuk hewan kurban bagi masyarakat di Malkana. Beberapa Ahmadi memberikan sumbangan, bahkan dengan menjual hewan atau rumah mereka. Dan anggota Lajna Imailah menyumbangkan kerudung untuk wanita di Malkana. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, pada tanggal 8 April 1923, sebuah surat kabar Muslim yang bernama Zamindar menulis, "Saudara-saudara Ahmadi telah berpartisipasi dalam pekerjaan tabligh Islam ini dengan ketulusan, pengorbanan, semangat, dan perhatian, sehingga setiap Muslim harus bangga karenanya." Pada tanggal 21 April 1923, Huzur mengeluarkan pedoman rinci untuk para mujahidin yang bertugas di wilayah Malkana, di mana Huzur memerintahkan untuk memperhatikan doa, pembacaan surat Al-Fatihah, dan membaca sholawat. Selain itu, beliau menyarankan untuk mempelajari bahasa lokal daerah tersebut agar dapat berdakwah secara efektif, dan untuk mempelajari jawaban atas tuduhan yang diajukan terhadap agama Islam oleh kelompok Arya Samaj. Huzur menginstruksikan agar mereka mendapatkan semua informasi yang diperlukan tentang profil daerah yang mereka telah ditempatkan, lalu menjalin hubungan dengan baik bersama para pejabat setempat, dan beliau berpesan untuk mengamalkan akhlak yang tinggi, kesederhanaan, dan melayani mereka yang membutuhkan. Huzur menyatakan bahwa para mujahidin Ahmadiyah harus secara teratur mengirimkan laporan tentang kegiatan mereka, karena sama pentingnya untuk membuat markas mengetahui kemajuan mereka. Sebuah surat kabar yang bernama Najat dari Bajnur menyatakan pada tanggal 27 April 1923 bahwa jemaat Ahmadiyah memiliki kecintaan dan semangat keagamaan yang begitu besar terhadap umat Islam, sehingga 150 mubalik mereka tengah berkhidmat di wilayah Malkana selama 3 bulan tanpa tunjangan apapun, dan mereka menanggung sendiri pengeluarannya. Adapun 200 mubalik baru lainnya tengah siap sedia untuk diberangkatkan. Pada tanggal 1 Mei 1923, sebuah surat kabar yang bernama Rozgar dari Agra menulis, "Tidak diragukan lagi, jemaat Ahmadiyah berada di garis terdepan di antara semua kelompok muslim yang berjuang melawan gerakan Sudi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada mereka yang berkhidmat meskipun mengalami segala macam penderitaan dan masalah." Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebuah surat kabar Muslim lainnya yang bernama Wakil dari Amritsar pada 3 Mei 1923 menulis, "Pendekatan jemaat Ahmadiyah sangatlah terpuji, bahwa meskipun terdapat hasutan dari kalangan non-Ahmadi, namun mereka selalu siap untuk bekerja dalam keadaan apapun demi untuk menyelamatkan agama Islam dari segala jenis penderitaan. Dan dari pengamatan kami nyatakan bahwa jemaat Ahmadiyahlah yang sedang melakukan pekerjaan yang terbaik." Para mujahidin Ahmadiyah ditentang keras oleh kelompok Arya Samaj dan juga oleh kelompok muslim non-Ahmadi lainnya. Bahkan mereka menghadapi tantangan dari polisi setempat. Namun mereka melanjutkan perjuangannya dengan penuh semangat pengorbanan. Orang-orang muslim yang telah masuk ke dalam agama Hindu di bawah pengaruh gerakan pemurtadan ini akhirnya dapat bergabung kembali dalam pangkuan Islam dalam jumlah yang sangat besar. Syekh Gulam Hussein, seorang non-Ahmadi dari Jhelum, menulis surat kepada surat kabar Zamindar bahwa para Ahmadi menunjukkan sikap yang tidak mementingkan diri mereka sendiri. Kira-kira 100 pengkhotbah mereka
di bawah komando ketua delegasi, ditempatkan di berbagai desa. Orang-orang ini telah memberikan pengkhidmatan yang luar biasa. Semua pengkhotbah ini bekerja tanpa bayaran ataupun tunjangan. Meskipun kami bukan Ahmadi, kami tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji karya agung para Ahmadi ini. Sikap tidak mementingkan diri sendiri yang telah ditunjukkan oleh para Ahmadi ini tidak dapat dilihat dimanapun, kecuali dalam rupa kaum muslimin di masa awal. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, pada tanggal 1 Juni 1925, sebuah surat kabar Ahli Sunnat dari Amritsar menulis, pada awal gerakan pemurtadan, ada banyak organisasi muslim yang datang ke sana untuk berdakwah. Semua organisasi lain telah meninggalkan daerah tersebut, dan Ahmadiyah telah menguasai semua desa. Ahmadiyah sekarang hadir di Saleh Nagar dan Sandan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah kisah semangat pertabligan yang dilakukan oleh Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu dan juga para anggota jemaat Ahmadiyah saat itu. Semoga suri tauladan pertabligan yang telah diperlihatkan oleh para pendahulu kita menjadi khazanah yang istimewa bagi kita, serta menjadi bahan penyemangat bagi kita untuk maju dalam pertabligan sampai kapanpun.